Pagi itu suasana masih sepi, angin masih adem, dan langit mulai berubah warna dari gelap ke jingga. Setelah sholat subuh, saya bergegas menuju titik kumpul yang udah disepakati sama teman-teman. Tas sudah siap dengan segala perbekalannya. Dari situ, kita lanjut jalan ke Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan legendaris yang udah jadi saksi ribuan perjalanan laut. Dan kali ini, giliran kita. Kapal yang bakal nganterin kita, KM Sabuk Nusantara 66. Kapal penumpang yang lumayan nyaman, apalagi buat perjalanan yang lumayan panjang kayak gini. Naik ke kapal langsung disambut dengan ruangan ber-AC dan deretan kasur yang udah rapi. Rasanya kayak nemu tempat istirahat gratis di tengah lautan. Nggak cuma adem, tapi juga bikin betah rebahan sambil nunggu kapal jalan. Tapi ya masa iya mau tidur? Pemandangan di luar terlalu sayang untuk dilewatkan. Begitu kapal mulai bergerak, suara mesin pelan-pelan bercampur sama deru ombak. Dari jendela kita bisa lihat deretan kapal nelayan, perahu kayu, sampai kapal-kapal besar yang parkir di pelabuhan. Udara laut, walau agak asin, tapi punya aroma yang bikin rileks. Jadi gimana Im, lu bisa nemuin kapal ini? Awalnya gua sebenarnya nggak. Awalnya dari dulu gimana ya? Awalnya dari Instagram. Gue ngeliat ada KM, gue cari tahu, gue langsung datang ke sini sore. Ternyata bener, pas minggunya langsung gue berangkat. Ini rame kayak sekarang nggak dulu? Dulu mah sepi, dulu mah nggak serame ini. Sekarang padat, mungkin karena orang banyak yang udah tahu, mungkin banyak di media sosial yang udah pada tahu, dan harganya murah. Yang dari Kale Adem pada beralih naik kapal ini. Ini kapal subsidi pemerintah. Sepanjang perjalanan, saya dan teman-teman banyak mengobrol, ketawa-ketawa sambil sesekali keluar ke dek kapal. Anginnya kencang, rambut berantakan tapi pemandangannya luar biasa. Laut biru membentang, langit pun cerah. Burung-burung laut kadang terbang ngikutin kapal. Kadang kita cuma diam, ngeliat jauh ke horizon. Ada rasa tenang, tapi juga rasa nggak sabar buat sampai tujuan. Setelah beberapa jam, akhirnya daratan mulai kelihatan. Pulau Pramuka, satu dari sekian banyak pulau cantik di Kepulauan Seribu. Kapal pelan-pelan mendekat ke dermaga, dan begitu sandar, saya langsung turun membawa barang-barang dan cari tempat untuk istirahat sebentar. Di Pulau Pramuka, kita nggak langsung aktivitas. Perut udah mulai protes minta diisi. Jadi kita mampir dulu ke warung. Sambil makan, kita pesan kopi panas. Duduk santai, nikmati hembusan angin laut. Bagi yang ngerokok, saat itu momen paling nikmat. Ngopi sambil sebat, lihat laut lepas. Sehabis itu, saya langsung hubungi Bang Aldi, tukang kapal yang udah kita booking dari jauh-jauh hari. Dia udah standby, siap bawa kita ke destinasi berikutnya, Pulau Kotok dan Pulau Semak Daun. Nggak lama kemudian kapal sewaan kita udah siap di dermaga. Lebih kecil dari kapal sebelumnya, tapi justru itu yang bikin seru. Ombak bakal lebih kerasa, perjalanan lebih dekat sama laut, dan suasananya lebih pribadi. Mesin dinyalakan dan mulai bergerak lagi meninggalkan Pulau Pramuka. Lautnya mulai lebih jernih, warna birunya makin pekat. Perjalanan menuju Pulau Kotok bakal ngasih pemandangan yang beda. Pulau-pulau kecil lewat di kanan kiri. Kadang ada pasir putih yang kelihatan dari jauh. Nantinya di Pulau Kotok kita bakal nemuin spot snorkeling yang airnya bening banget. Dan kalau cuaca bersahabat, Pulau Semak Daun bakal jadi tempat sempurna buat nikmati pasir putih lembut di bawah kaki sambil santai di tepi pantai. Tapi itu cerita buat nanti. Sekarang perjalanan baru dimulai. Angin laut di wajah, suara ombak, dan mesin kapal yang stabil. Semua jadi bagian dari petualangan ini. Dari subuh kita berangkat dan mungkin sampai sore baru kita ngecamp di Pulau Kotok. Kadang perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi momen-momen kecil di tengahnya. Duduk di dek kapal, ngobrol sama teman, minum kopi, laut lepas tanpa batas. Itu yang bikin perjalanan kayak gini gak pernah ngebosenin. Dan hari ini laut lagi ramah sama kita. Setelah perjalanan panjang melintasi lautan biru, akhirnya kaki ini menginjak diri di Pulau Kotok. Tapi ada misi pertama yang harus diselesaikan. Tenda pun perlahan berdiri. Begitu tenda siap, giliran saya menjalankan tugas utama,
memasak. Di mana ada yang masak, pasti ada satu jabatan penting yang gak resmi, tapi selalu ada, tukang cicip. Belum selesai bahan dipotong, si tukang cicip sudah mondar-mandir. Nanya, udah siap apa belum? Di satu sisi mereka bikin ribet, tapi di sisi lain mereka bikin suasana jadi rame dan seru. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Langit mulai berubah warna, dan biru cerah menjadi jingga keemasan. Saat itu juga saya sadar di pulau ini tidak ada penerangan sama sekali. Tidak ada listrik, begitupun matahari benar-benar tenggelam. Suasana langsung gelap, hanya suara ombak dan angin malam yang menemani. Dengan penerangan seadanya, saya bergegas menyiapkan makan malam. Menu malam ini cumi saus lada hitam. Bayangkan, duduk di tepi pantai, suara ombak di kejauhan, aroma masak cumi yang gurih pedas, dan udara malam yang sejuk. Saat makanan tersaji, semua langsung menyerbu. Tidak ada rasa yang lebih nikmat daripada makan di alam terbuka seperti ini. Perut kenyang, rasa lelah mulai datang. Masuk ke dalam tenda, mendengarkan deburan ombak jadi lulabi alami. Di sini, tidur memang lebih cepat nyenyak, apalagi ditemani dengan suara alam. Matahari pagi pelan-pelan muncul dari balik cakrawala, memantulkan cahaya ke permukaan laut. Teman-teman saya langsung heboh. Tanpa basa-basi mereka berenang di air yang jernih dan segar. Saya memilih momen tenang, duduk di pinggir pantai, menyeruput kopi panas, menikmati aroma laut, dan memandang sunrise yang luar biasa indah. Sederhana, tapi bikin hati terasa penuh. Waktu memang selalu terasa cepat. Di tempat yang indah, setelah momen pagi yang menenangkan, saatnya berkemas. Barang-barang dikemas rapi, tenda dilipat, dan hati bersiap untuk petualangan berikutnya. Mau lanjut kemana lagi nih? Kita akan ke Pulau Semak Daun. Semak Daun. Masak apa ini kita, Pak? Kentang. Akhirnya kami tiba di Pulau Semak Daun. Rasa lelah langsung terbayar sama pemandangan laut biru yang jernih banget. Tapi perut ini sudah mulai protes. Jadi tanpa pikir panjang, saya langsung memasak. Sambil saya sibuk di dapur ala-ala pantai, ada yang memilih memancing. Ikan apaan tuh, Im? Tembus nih ya. Mancing di Pulau Smackdown. Smackdown. Dan tentu saja ada tim hore yang tugasnya ya jelas, siap-siap menyerbu makanan. Tak lama kemudian, masakan siap tersaji. Semua berkumpul, menikmati hidangan sederhana yang rasanya luar biasa lezat. Karena dimakan di pinggir pantai, perut kenyang, hati pun senang. Setelah makan, saya duduk santai ngobrol dengan Mas Aldi. Orangnya asik banget. Bayar. Bongkok. Kotak dengan ini. Bongkok ya, banyak ikan yang ada bongkok. Ini yang banyak ikan ini mana player. Ntar deh, kita lewat. Nah, ke sana. Kita lewatin dulu baru Patrick. Kita pulang. Kita mancing dulu. Mabuk laut. Kali ini apa nama grupnya? Berkemas lagi mau trip ke Pulau Pramuka. Mana Pramuka? Mana Bapak Ance? Pulau Patrick. Pulau Patrick. Nyamperin orang mancing dulu. Mau mancing aja doang. Ini mancing air. Ini sih. Nyapain doang bikin badan hitam. Macam orang bule saja kau ini. Nih tukang perahu kita nih kalau mau jalan-jalan ke pulau nih, Mas Aldi ya. Aldi Taher. Okay, you know. Wah. I stand in Smackdown, you know. PA. Orang PA tuh sono. Tak terasa kami harus melanjutkan perjalanan. Kapal kembali berlayar. Kali ini menuju Pulau Patrick.
Angin laut mulai sejuk, ombak tenang, dan pemandangan di sepanjang perjalanan. Pulau mana nih? Pulau Pulau Patrick. Lombok, Patrick. Tiga dong. Halo sobat, balik lagi. Ini dulu, ini yuk. Pulau Patrick, kenapa ini namanya Pulau Patrick? Kenapa? Karena konon katanya ini banyak bintang laut Patrick. Oh, Pulau SpongeBob nggak ada? Kenapa? SpongeBob. SpongeBob. Itu SpongeBob kan yang pakai kacamata. Halo bro. Satu, tiga. Ada tiga tuh, ada satu lagi tuh. Gede banget. Ada 4. Tuh banyak banget tuh. 1, Oh, 2, iya. 3. Mau lagi banyak banget dong. Hidup. Sehabis dari Pulau Patrick, kami mencari spot mancing terbaik. Makan ikan malam. Masa kegedean. Itu kok tadi kayak gini-gini makan bos. Ini berarti. Belum. Ah ini baru master segini satu orang doang. Aduh, bakuin. Setelah puas memancing, kami melanjutkan perjalanan menuju penangkaran hiu. Kapal merapat dan kami bisa melihat hiu-hiu berenang di bawah permukaan air yang jernih. Ada yang ukurannya kecil, ada juga yang cukup besar. Semua bergerak lincah di habitatnya. Tanpa sadar, langit pun mulai berubah warna. Jingga oranye dan sedikit ungu menghiasi cakrawala. Indah, tapi juga jadi tanda kalau hari mulai sore. Kami pun bergegas kembali ke Pulau Semak Daun. Ternyata perjalanan balik lebih menantang. Matahari sudah tenggelam, laut menjadi gelap. Sampai di Pulau Semak Daun, rasa lelah telah terbayar ketika kami mengolah hasil pancingan tadi siang. Kami makan malam sambil berbagi cerita, tertawa bersama, dan menikmati hembusan angin malam. Besok pagi kami harus pulang, jadi malam ini benar-benar kami nikmati sepuasnya. Petualangan hari ini luar biasa. Dari pagi hingga malam, laut selalu punya cerita yang gak akan pernah habis untuk diceritakan. Laut hari ini mengajarkan kami banyak hal, bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai ke tujuan. Setiap ombak yang memukul lambung kapal, setiap angin yang menyapu wajah, adalah bagian kisah yang kami bawa pulang. Laut hari ini bukan hanya air asin yang luas, tapi cermin dari kebebasan, keberanian, dan rasa syukur. Pulau-pulau yang kami jelajahi bukan sekedar titik di peta, melainkan bab dari cerita hidup yang tak akan pernah kami lupakan.